Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kepada yang terhormat Ibu Heni Lilia Dewi, MPD, selaku dosen mata kuliah Strategi Belajar Mengajar A, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai model pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Vina Arfiani, NIM 2620025, Fitri Nuraini, NIM 2620028, Sania Fitrotunida, NIM 2620030. Selamat menyaksikan video ini. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seperangkat strategi yang berdasarkan landasan teori dan penelitian tertentu, meliputi latar belakang, prosedur pembelajaran, sistem pendukung, dan evaluasi pembelajaran yang ditunjukkan bagi guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam pembelajaran. Pembelajaran memiliki beberapa unsur. Di antaranya yang pertama ada siswa. Siswa harus dijadikan pusat dalam segala kegiatan pembelajaran karena siswa berkedudukan sebagai subjek dan tujuan awal proses pembelajaran adalah untuk mengajarkan siswa atau peserta didik. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Tujuan didapatkan dari visi misi yang telah disepakati oleh suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga ada kondisi. Kondisi di sini merupakan keadaan lingkungan belajar yang harus bisa untuk menjadikan siswa mempunyai pengalaman belajar menyenangkan yang nantinya akan mengingatkan kemampuan berpikir siswa. Yang keempat ada hasil belajar. Dengan mengetahui kemampuan hasil belajar siswa, guru dapat menggunakan data hasil belajar sebagai acuan untuk bisa memperbaiki program pembelajaran ke depannya. Yang kelima, ada unsur dinamis pada guru. Unsur dinamis pada guru di sini mencakup pemberian motivasi belajar pada siswa dan kesiapan guru dalam mengajar siswa. Dan yang terakhir ada unsur pembelajaran kongruen. Dalam unsur pembelajaran kongruen diantaranya ada sumber bahan ajar, alat bantu ajar, dan pembentukan suasana efektif. Yang selanjutnya ada dasar pertimbangan dalam memilih model pembelajaran. Sebelum menentukan strategi pembelajaran yang dapat digunakan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Dasar pertimbangan memilih strategi dalam pembelajaran merupakan bagian penting dari strategi pembelajaran, sebab berfungsi sebagai landasan dalam menyajikan, menguraikan, memberikan contoh, dan memberi latihan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Model pembelajaran seperti yang kita ketahui ada banyak jenisnya, dan sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilihnya, yaitu diantaranya yang pertama ada karakteristik tujuan atau kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang dikembangkan. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran yang spesifik dalam mengembangkan potensi dan kompetensi. Yang keempat, ada kemampuan dosen atau guru dalam menggunakan model pembelajaran yang dipilih. Yang kelima, ada karakteristik dan modalitas peserta didik. Dan yang keenam, ada lingkungan belajar dan sarana pendukung belajar lainnya. Yang ketujuh, ada kesesuaian dengan pendekatan, metode, strategi, dan teknik yang digunakan. Yang kedelapan,
ada tuntutan dimensi tertentu, misalnya untuk menyingkap semua konsep. Dan yang terakhir, ada jenis penilaian hasil belajar yang akan digunakan. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran matematika. Yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama ada model pembelajaran kooperatif atau biasa disebut dengan cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang efektif yang dilakukan dengan membentuk beberapa kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Jadi, model pembelajaran kooperatif di sini menggunakan metode di mana peserta didik belajar dan bekerja secara berkelompok untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari sebuah materi. Mereka dalam memahami sebuah materi, mereka tidak memahaminya secara individual, tetapi mereka memahami secara bersama-sama. Dan pembelajaran kooperatif dikatakan berhasil jika semua anggota kelompok telah menguasai materi tersebut. Macam-macam model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tipe. Di antaranya, yang pertama ada tipe jigsaw. Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok, di mana setiap anggotanya bertanggung jawab atas penguasaan masing-masing bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Hal ini berarti masing-masing peserta didik dalam kelompoknya dapat menguasai materi yang akan diajarkan kembali. Nah, singkatnya, tipe jigsaw ini misalnya dalam suatu kelas, peserta didik dibentuk beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut, masing-masing peserta didik mendapatkan job desk masing-masing untuk memahami materi yang diberikan. Misal, dalam materi A, di dalamnya ada beberapa subbab 1, subbab 2, dan subbab 3. Nah, masing-masing peserta didik ini mendapatkan jatah satu subbab untuk dipahami sendiri. Setelah itu, setelah masing-masing dari mereka memahami subbab tersebut, mereka menyampaikan apa yang mereka pelajari itu kepada teman sekelompoknya. Begitupun dengan yang lain. Metode jigsaw ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat mengembangkan kemampuan akademis peserta didik, mempererat hubungan yang lebih baik antar peserta didik, dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, yang kedua, ada tipe Student Teams Achievement Division atau biasa disebut dengan STAD. STAD merupakan model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan pendekatan yang paling baik digunakan bagi guru yang baru menerapkan pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah dalam tipe pembelajaran STAD ini antara lain seperti penyajian materi oleh guru, kemudian melakukan kerja kelompok di mana setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang yang kemudian diberi lembar tugas berupa lembar aktivitas peserta didik sebagai bahan yang akan dipelajari. Lalu melakukan tes individu atau kuis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar yang telah dicapai. Kemudian akan dilakukan perhitungan skor perkembangan individu, dan yang terakhir diberikan pemberian penghargaan kelompok. Yang terakhir ada tipe Numbered Heard Together atau biasa disebut dengan NHT. Dalam tipe ini, setiap peserta didik dalam kelompok mewakili nomor yang berbeda-beda dan bersama-sama mendiskusikan soal yang diberikan guru. Kemudian, guru memanggil nomor tertentu dan peserta didik dari setiap kelompok yang mewakili nomor tersebut mengemukakan hasil diskusi kelompoknya.
Hasil diskusi tersebut ditulis dalam lembar jawaban kelompok. Kemudian, guru memberi kuis kepada peserta didik secara individual dan memberikan penghargaan pada kelompok yang memiliki skor tertinggi. Nah, itu merupakan beberapa penjelasan mengenai tipe-tipe dari pembelajaran kooperatif. Selain yang disebutkan, masih banyak lagi tipe pembelajaran kooperatif seperti Teams Games Tournament atau TGT, Teams Set Individualization atau TEI, dan Think, Pair, and Share atau TPS, dan masih banyak lagi. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran langsung atau Direct Instruction. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dan dipelajari secara bertahap. Yang dimaksud pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa fakta, konsep, maupun prinsip. Sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu tersebut. Model pembelajaran langsung memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu dapat menyampaikan materi yang banyak dalam waktu yang singkat. Tetapi juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu peserta didik sulit mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal karena memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat aktif. Model pembelajaran yang ketiga yaitu tutor sebaya. Metode tutor sebaya dapat memberi kebebasan kepada peserta didik yang menjadi tutor untuk mengembangkan metode dalam menjelaskan materi kepada teman-temannya. Jadi, dalam metode ini, seorang tutor itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan metode apa saja yang digunakan dalam menjelaskan materi kepada teman-temannya. Nah, metode tutor sebaya ini memiliki beberapa kelebihan juga. Salah satunya yaitu biasanya pengetahuan yang diperoleh akan lebih lama tersimpan di dalam memori. Tetapi juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu tidak semua peserta didik yang pandai dapat menjelaskan kembali materi kepada temannya. Model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Jadi, pembelajaran berbasis masalah ini merupakan pembelajaran yang diawali dengan memberikan masalah kepada peserta didik untuk membangun koneksi mereka mengenai konsep yang akan diajarkan. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini tentunya juga memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam dunia nyata. Tetapi juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem based learning ini membutuhkan waktu untuk persiapan. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran matematika realistik atau Realistic Mathematics Education. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menerapkan realitas dan pengalaman peserta didik sebagai titik awal pembelajaran, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk mengonstruksi sendiri pengetahuan matematika formalnya melalui masalah-masalah realitas yang ada. Jadi, model pembelajaran ini menekankan pada konstruksi benda-benda real sebagai titik awal bagi peserta didik untuk memperoleh konsep matematika. Nah, model pembelajaran ini juga memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu peserta didik dapat menggunakan berbagai cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tetapi juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu peserta didik yang tidak terbiasa mengonstruk suatu pengetahuan akan merasa kesulitan, yaitu membutuhkan waktu yang lama. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning. Model pembelajaran kontekstual adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada hubungan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik yang nyata.
Jadi, model pembelajaran ini mendatangkan dunia nyata di dalam kelas untuk menghubungkan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran kontekstual melibatkan 7 komponen utama, di antaranya 1. Konstruktivisme. Konstruktivisme adalah mengembangkan pemikiran peserta didik agar belajar lebih bermakna, dengan cara belajar sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua yaitu menemukan atau inquiry. Inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran kontekstual. Nah, jadi diharapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik ini merupakan hasil dari temuannya sendiri, bukan dari hasil mengingat perangkat fakta-fakta. Yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Bagi peserta didik, kegiatan bertanya ini merupakan bagian yang paling penting dalam melaksanakan pembelajaran berbasis inquiry. Yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community. Konsep learning community memberi saran supaya hasil pembelajaran ini didapat dari hasil kerjasama dengan orang lain. Kemudian yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Maksudnya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, cara memanipulasi benda-benda konkret untuk menemukan dalil Pythagoras, dan sebagainya. Jadi, seorang guru memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Dengan seperti itu, guru memberi model tentang bagaimana cara belajar. Yang keenam yaitu refleksi atau reflection. Refleksi adalah cara berpikir mengenai sesuatu yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang sesuatu yang telah kita lakukan di masa lalu. Jadi, peserta didik mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Dan yang ketujuh yaitu penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Asesmen tidak dilakukan di akhir semester pembelajaran, seperti pada kegiatan evaluasi hasil belajar atau UAS UN, tetapi dilakukan bersama dengan secara terintegrasi atau tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Karena gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan di sepanjang proses pembelajaran. Jadi, itu ketujuh komponen utamanya. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.